saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena Meyakini Tuhan yang Memberkati. Kejadian 13 ayat 8 sampai 17, kalau ada yang bisa typing di kolom komentar. Kejadian 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka berkatalah Abram kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah aku akan kuberikan negeri itu. Iya, baik. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Merdeka karena Meyakini Tuhan yang Memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian ini atau firman yang akan kita pelajari, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tekanan saya dari khotbah saya malam ini adalah, saudara-saudara, bagaimana kita meyakini Tuhan memberkati kita itu tergantung kepada pilihan kita. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa pilihan-pilihan yang kita buat, ya, itu menentukan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Pilihan yang saya dan saudara lakukan di dalam kehidupan ini, ya. Dan saudara harus sadar bahwa dalam kehidupan kita pun ada yang orang kalau di padang gurun, ya. Kalau dia sedang berjalan di padang gurun, kalau dia sedang kehausan dan begitu dikuasai oleh kehausan, dan dia lihat mencari air, dan seringkali dia akan lihat seperti ada sumber mata air, ada danau kecil di padang gurun. Dan banyak orang berkata bahwa seringkali itu adalah cara pandang yang menipu. Terima kasih Ibu Lita Jessica sudah typing judulnya, teman-teman yang sudah typing ayat. Nah, yang dilihat oleh orang itu di padang gurun ada semacam ya berapa dikatakan kolam air kecil. Itu adalah fakta morgana. Kenapa? Karena waktu dia datang, dia lari untuk mencapai air itu. Waktu dia sampai di tempat itu ternyata tidak ada air. Itu hanyalah fakta morgana, atau sesuatu yang kelihatannya menjanjikan, kelihatannya akan memuaskan dahaganya, kelihatannya akan menolong dia, justru dapat menghancurkan dia, atau justru membuat dia menjadi lebih kecewa. Nah, kekayaan berkat itu pun saya dan saudara harus sadar, Tuhan menghendaki kita diberkati. Tuhan mau supaya kita berhasil. Tuhan mau supaya kita sukses, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi hati-hati di dalam memilih. Kita bisa salah memilih, yang akhirnya kita sedang memilih fakta morgana, sesuatu yang kelihatannya ada tapi kosong, kelihatannya ada tapi semua tidak berarti, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Saya suka dengar, karena istri saya suka, dia suka putar di TV, di YouTube, ya, khotbahnya Debbie Basir. Dia berkata bahwa dia ketemu dengan orang-orang kaya, dan
dia sendiri akui bahwa mereka tidak semua memang. Ya, orang-orang kaya yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka juga tidak bahagia. Ya, dan mereka mengakui bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Ya, nah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau berkati kita. Kalau kita baca tentang Abraham, ya Alkitab dan Lot, mereka sudah menjadi orang yang kaya. Mereka sudah diberkati Tuhan. Mereka punya ternak yang banyak. Sampai para gembalanya berkelahi oleh karena ya dalam pengertian lahan yang mereka tempat mereka mengembalakan, dan juga mungkin sumber air itu seringkali menjadi masalah buat mereka. Tetapi di sini kita belajar bahwa Abraham belajar, ya dapat dikatakan Abraham belajar dari kesalahan. Ya, waktu dia pergi ke Mesir, saudara, dia memilih ke Mesir tanpa bertanya kepada Tuhan, dan waktu dia di sana dia diberkati betul. Dia Firaun memberikan ternak berlimpah buat dia, harta benda, bahkan memberikan dia budak-budak. Dan saudara tahu bahwa pilihan Abraham pergi ke Mesir itu yang menjadi masalah sampai sekarang, karena dia dikasih budak, dan salah seorang budak adalah Hagar yang cantik. Kemudian Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham, dan Abraham menerima dengan sukacita, dan itu menciptakan masalah sampai sekarang. Di Timur Tengah masih berkelahi antara keturunan Abraham dari Sarah dan juga keturunan Abraham dari Hagar. Ya, karena itu saudara, hati-hati berkat pemberian yang kita dapatkan tanpa kita sadar betul-betul bahwa hanya Tuhan yang memberikan berkat yang terbaik. Hanya Tuhan yang memberikan anugerah yang terbaik. Karena itu sebagai orang percaya kita harus belajar untuk menjadi orang percaya yang hanya belajar untuk bertanya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberkati. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka karena meyakini Tuhan yang memberkati, bukan tanah atau dunia yang sementara. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, di sini dikatakan Kejadian 13 ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ya, dengan jelas Lot, ya, waktu Abraham memberikan dia kesempatan untuk memilih duluan, ya, harusnya yang berhak memilih duluan adalah Abraham, ya. Tapi Abraham di sini kita belajar seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang rendah hati, ya, di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan, menyerahkan pilihan itu kepada orang lain, dan ini dilakukan oleh Abraham. Dan perhatikan saudara-saudara, perhatikan di sini kata-katanya luar biasa. Saya coba untuk meneliti, ya. Yang pertama, kata melayangkan itu berasal dari kata Ibrani nasau. Nasau ini saudara-saudara, saya kaget saudara-saudara. Ya, ini bukan sekedar, seringkali kan kita berpikir melayangkan itu artinya ya kita angkat muka dan kita lihat. Tetapi di dalam bahasa Ibrani kata nasya ini mempunyai arti selain melayangkan, juga dia mempunyai arti meninggikan diri. Ya, jadi Lot di sini, waktu dia diberi kesempatan, dia tidak menyadari bahwa dia harusnya sadar bahwa dia hanyalah, kalau kita tahu dia adalah ponaan dari Abraham, ya, ponaan atau sepupu, saya lupa dengan tepat, tapi bukan anak kandung, ya, anak dari saudaranya. Jadi Lot di sini dibawa oleh Abraham, saudara-saudara, dan dia diberkati karena dia ikut, ya, dia ikut dengan Abraham. Nah, ini juga penting, saudara, ya. Waktu saya kami ada seminar di sekolah teologi kami, pembicaranya dipakai Tuhan luar biasa, seorang India, Pak Raja, ya, dari Malaysia. Dia luar biasa, sangat dalam, ya. Dia
membaca Alkitab kalau tidak salah 100 kali, saudara. Ya, dia berkata begini, waktu dia meneliti ini, ya, dia berkata begini. Saudara perhatikan, orang yang mengikuti, orang yang diberkati, orang pilihan Allah, dia juga diberkati. Lot diberkati karena Abraham. Lot ikut Abraham juga diberkati. Itu sebabnya juga saya mau katakan kepada saudara, saya tidak punya maksud untuk menghakimi siapapun, tapi kalau saudara mengikuti seorang hamba Tuhan, ikutilah hamba Tuhan yang diberkati. Kenapa? Karena kalau saudara mengikuti seorang yang diberkati, engkau juga diberkati. Kalau saudara mengikuti seorang yang betul-betul dipilih Allah, engkau juga akan mengalami berkat-berkat yang dia alami. Ya, itu sebabnya saya dan saudara belajar dari sini. Nah, kembali kepada kata nausya ini. Nausya ini mempunyai arti selain melayangkan juga meninggikan diri. Jadi Lot waktu diberi kesempatan untuk memilih, Bapak Ibu saudara-saudara, waktu diberi kesempatan untuk memilih, dia seperti merasa bangga, ya. Dia tidak merendahkan diri, dia merasa bangga untuk memilih itu. Itu sebabnya dia meninggikan diri. Nasya ini juga menyombongkan. Jadi sebenarnya hal yang sama, saudara-saudara. Ya, hal yang sama. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Lot tidak menyadari bahwa ada orang, ada figur, ada bapa rohani yang dia ikuti dan dia diberkati. Dia menjadi sombong bahwa dia bisa diberkati dengan diri sendiri. Dia bisa diberkati dengan pilihan sendiri, kemampuan sendiri. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya dia bisa. Nah, saudara lihat juga kata berikut. Jadi ada, bagi saya ini berulang-ulang, melayangkan pandangnya. Kan melayangkan juga seperti ya, melihat, ya. Ya, kemudian kata pandang itu berasal dari kata yin, ahyin. Kata ahyin itu juga mempunyai arti kelihatannya, ya. Jadi dia melihat dengan matanya tentang lembah Yordan, Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya lihat luar biasa waktu saya meneliti ayat ini. Saudara lihat, dikatakan bahwa lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Wow, ya. Lot melihat, ya, lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Artinya, saudara, ini adalah satu gambaran bahwa tempat itu begitu subur, ya, begitu subur, saudara. Bahkan ditambah dengan seperti tanah Mesir, ya, ya, seperti tanah Mesir, saudara. Kita tahu, ya, saya sudah pernah bilang di sini. Tanah Mesir, kenapa digunakan gambaran tanah Mesir? Karena Mesir pada zaman itu sangat subur karena sungai Nil, sungai yang sangat besar, ya, di sana. Jadi, saudara, Lot melihat yang kelihatan dalam pandangan Lot, ya, ahyin ini, ya, yang di matanya itu adalah wow, berkatnya luar biasa. Jadi dia tidak lagi tanya Tuhan, dia tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak lagi mencari kehendak Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ya, kita diberi hikmat untuk memilih, tetapi waktu kita melakukan pemilihan, kita harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu dapat menghancurkan kita, ya. Ini adalah peringatan bagi saya dan saudara. Lot melihat dengan cara pandang manusia. Nah, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kita manusia, bagaimana kita tidak lihat dengan cara pandang manusia? Saya setuju, saudara. Tapi yang pertama, nanti kita akan belajar tentang Abraham. Yang pertama adalah kita harus minta cara pandang Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi saya? Apa yang Tuhan mau bagi saya? Saya sedang bicara waktu saudara mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup ini. Karena dalam hidup ini, kalau salah memilih, itu dampaknya akan terjadi bagi saudara. Seperti ada orang mengatakan begini, kalau saudara memilih menggunting rambut di satu tempat, kalau saudara salah memilih, ya,
salon untuk tempat saudara gunting rambut, saudara akan menyesal 1 bulan, ya. Saudara akan menyesal 1 bulan, karena bulan berikut baru saudara potong lagi, betul tidak? Laki-laki kan cenderung 1 bulan. Kalau saudara memilih, ya, saudara memilih jodoh. Kalau saudara memilih jodoh yang salah, saudara akan menderita seumur hidup, ya. Tetapi, ya, kata-kata hikmatnya begitu. Tetapi kalau saudara salah memilih juru selamat, ya, jadi memilih juru selamat itu juga penting. Kalau salah memilih juru selamat, saudara akan menderita sampai kepada kekekalan. Artinya kita harus memilih dengan benar, memilih dengan mata yang benar, tidak hanya sekedar kelihatan menurut mata kita, menurut anggapan kita. Karena, iya, makasih Pak Step buat mawarnya sangat banyak, Tuhan berkati dengan limpah. Karena kita, saya dan saudara bisa salah. Kita terbatas, hanya Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu untuk keputusan-keputusan kita. Tadi malam saya sudah berkata kepada saudara bahwa saudara harus belajar untuk segala sesuatu dilakukan dengan iman, dengan doa, supaya Tuhan yang memimpin saudara. Saya tidak mengajak saudara menjadi fanatik, tidak. Saya orang yang santai, saudara-saudara. Tetapi maksud saya adalah dalam pilihan-pilihan penting dalam hidup ini, jangan lihat keadaannya saja, jangan lihat yang kelihatan. Ya, ada kata dilihatnya juga. Jadi 3 kata ini hampir mirip. Melayangkan, pandang, itu semua mempunyai arti yang mirip, ya. Berasal dari kata rawa. Kata rawa, dilihatnya itu juga yang kelihatan. Dia hanya melihat yang kelihatan, ya. Tidak melihat yang Tuhan mau supaya dia lihat. Saya dan saudara sekali lagi memilih tempat pekerjaan. Kalau saudara sudah berdoa dan diberikan pilihan untuk kerja di bank atau kerja di perusahaan, mungkin saudara cenderung akan pilih ke bank, ya. Mungkin lebih baik potensinya, tidak apa-apa. Tetapi bagi saya yang penting adalah saudara cari Tuhan, saudara berdoa, dan waktu Tuhan mau saudara memilih untuk sesuatu yang kelihatannya saudara-saudara seperti tidak punya potensi. Saya sudah katakan di sini, bukankah Tuhan, seringkali kan orang memilih, oh saya mau di tempat yang basah, ya, saya tidak mau di tempat yang kering. Kalau orang memilih kan, padahal saudara, bukankah yang membuat tempat yang basah dan itu adalah Tuhan? Tuhan bisa membuat tempat itu pecek. Tuhan bisa buat itu, saudara, karena Dia adalah Tuhan. Ya, orang suka ini, memang mungkin belakangan ini tidak, tapi tidak ada yang salah di sini. Tapi orang bilang seringkali, oh saya mau pergi ke Papua, mau cari hidup di sana. Memangnya kalau saudara misalnya saudara di Manado cari mati? Kita juga cari hidup. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau engkau di Papua atau engkau di Manado? Ya. Itu yang penting. Seringkali kita berpikir bahwa yang membuat kita diberkati, misalnya di Papua, kerja di tambang. Sekali lagi, saya tidak melarang, tapi yang paling penting ingat bahwa Tuhan yang membuat satu tempat itu menjadi basah atau tidak. Tuhan yang membuat satu tempat. Seringkali kita, cari ladang yang hijau, jangan yang tandus. Betul, tapi ingat bahwa Tuhan yang bisa membuat satu ladang menjadi hijau, satu ladang menjadi berkat, satu ladang menjadi sumber berkat, sumber kebahagiaan, sumber dari segala sumber, karena Dia yang punya itu semua. Jadi sekali lagi, boleh memperhatikan, tapi keputusan terakhir Tuhan mau di mana. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau saudara ada di mana, sekalipun penghasilan saudara kecil, sekalipun gaji mungkin kecil, tetapi saudara akan melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat. Disitulah mujizat Tuhan, disitulah engkau akan lihat pertolongan Tuhan, disitulah engkau akan lihat, wow, Tuhan dahsyat. Saudara akan berkata, saya bangga punya Tuhan, saya bangga mengikuti Tuhan. Lot menjadi pelajaran bagi kita, dia salah memilih, dan saya sudah katakan mungkin beberapa kali di tempat ini. Saudara lihat pilihan berdasarkan apa yang dipandang, apa yang dia layangkan pandangnya, apa yang kelihatan, apa yang menjadi akhirnya.
Akhirnya Lot kehilangan istrinya, Lot kehilangan harta benda, Lot bahkan kehilangan kekudusannya karena kemudian dia diperkosa oleh kedua anaknya. Ini menjadi peringatan bagi kita, hati-hati. Harus kita yakin bahwa yang memberkati kita Tuhan, bukan tanah, bukan kondisi, bukan situasi. Jadi kalau engkau setia di mana, engkau terus berada di mana yang Tuhan mau, engkau akan lihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu ajaib. Karena Tuhan yang memberkati. Ya, saya mengalami itu dalam hidup saya, saudara-saudara. Ya, saya selalu dalam keputusan-keputusan pelayanan saya belajar untuk bertanya kepada Tuhan, dan saya bisa melihat dan bersaksi kepada saudara bahwa saya pernah pergi ke Ambon, ada pilihan dan saya pergi ke Ambon. Dan waktu saya ada di Ambon, Tuhan berkati saya. Saya punya gaji cuma 125.000 pada tahun 95, tapi Tuhan berkati kami berlipat-lipat kali ganda. Saya menikah, Tuhan kasih saya 10 juta. Saya doa 5 juta, Tuhan kasih. Kemudian tahun 2010, saya biasanya orang cari gereja yang sudah ada jemaat, ya, sudah ada jemaat besar, sudah ada semua fasilitas. Waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang perintis di Maluku Utara, saya pergi dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati saya. Jadi tempat bukan menjadi masalah, tanah bukan menjadi masalah, karena sumber yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Sumber berkat yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Karena itu mari saya ingatkan kita semua, belajarlah Tuhan. Dan kalau engkau ada di mana dan engkau yakin itu Tuhan mau, engkau sudah berdoa dan meyakini, berdoalah supaya Tuhan memberkati tanah di mana engkau berada dan membuatnya menjadi tanah yang subur, tanah yang berlimpah. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saya dipimpin Tuhan untuk melihat ayat dalam Yakobus 13 ayat yang Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Di situ Yakobus menasihati kita. Dia mengatakan begini, Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan mengingatkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan apa yang Tuhan mau, dan kita harus berkata dengan rendah hati, jika Tuhan menghendaki. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak menyombongkan diri, tapi kita sadar bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara, sehingga kita akan mengambil keputusan yang benar. Kita akan sungguh-sungguh mengambil keputusan yang benar, dan kita sungguh-sungguh melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, merdeka karena meyakini yang memberkati, ya Tuhan yang merdeka karena meyakini Tuhan yang yang sempurna dan kekal. Ya. Saudara, Tuhan ingatkan saya. Saudara lihat Lot memilih. Saya tidak tahu berapa tahun. Bertanya Tuhan. Pilihan tanpa pada Tuhan. Iya, sebentar. Iya. Sebentar ya. Iya. Oh. Sebentar. Dia masih putus-putus. Temannya
Katia, saudari Ginsa, Tuhan berkati. Sebentar teman-teman. Iya. Saudara perhatikan bahwa pilihan Lot, ya, sudah baik ya, sudah hijau, ya. Iya, teman-teman boleh, apakah sudah baik? Iya, boleh typing. Iya. Nah, pilihan Lot hasilnya saudara lihat hanya sementara. Saya tidak tahu berapa tahun, ya, berapa tahun Lot menikmati kesuburan dan kekayaan di lembah Yordan, di Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kita lihat dari sisinya, tidak lama sesuatu telah terjadi, bahkan menghancurkan hidup dan sejarah hidupnya. Kalau saudara baca Alkitab, sejak saat itu catatan tentang Lot di Alkitab itu tidak ada lagi. Sejarah hidup Lot berhenti karena salah memilih. Hati-hati di dalam memilih. Nah, kita lanjut kepada Abraham. Kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Abraham ini luar biasa, ya, di dalam Kejadian 13 tadi. Ayat yang ke-14, dia memilih untuk taat, bergantung kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, meyakini bahwa yang memberkati itu Tuhan, bukan tanah. Yang memberkati itu Tuhan, yang membuat dia kaya, dia sukses, dia bahagia, itu Tuhan, bukan tanah. Perhatikan, setelah Abraham mengambil keputusan, Abraham juga, Tuhan datang kepada Abraham di dalam ayat 14 sampai ayat 15. Di situ dikatakan ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya memperhatikan, saudara-saudara, perhatikan, saya memperhatikan di ayat ini, kata yang luar biasa, kata Ibrani yang dipakai juga adalah kata yang sama. Ada kata ayin, ya, nah, ahyin, kata ahyin, ya, itu juga adalah melihat, ya. Jadi, tapi di sini bedanya, ada bedanya. Di sini ada beda. Abraham melihat disuruh oleh Tuhan atau diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu perbedaannya. Abraham melihat, dia memandang, ya, tanah itu karena diperintah oleh Tuhan, ya. Abraham tidak melihat dari dirinya sendiri, dari cara pandangnya sendiri, tapi dia lihat dari cara pandang Tuhan. Nah, ini penting, ya. Saudara, mari kita belajar sebagai orang percaya supaya kita melihat seperti cara pandang Tuhan. Jangan lihat dengan cara pandang kita, dan cara pandang Tuhan itu lebih besar, ya. Yang Lot lihat cuma lembah Yordan, Sodom dan Gomora. Yang Tuhan mau Abraham lihat adalah seluruh tanah Kanaan. Lihat ke timur, barat, utara, selatan. Tuhan mau supaya Abraham melihat tanah itu seperti Tuhan melihat. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa orang Israel diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam perjalanan hidup kita ini, kita belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat, ya. Jangan ambil cara pandang dunia, jangan melihat seperti falsafah dunia, ya. Saya sudah pernah bilang di sini, ya. Tapi saya ingin ingatkan, jangan pola pikirmu, cara pandangmu seperti falsafah dunia. Ada tanggal tua, ada tanggal muda. Tanggal tua nyanyinya aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Itu tanggal muda, ya. Ya, kalau tanggal tua lagunya peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ya, Tuhan, saudara, saya mau katakan jangan punya cara pandang seperti itu, karena kita hidup dari berkat Tuhan. Mau tanggal tua atau tanggal muda, kita tetap bersuka cita. Saya senang dengan Bella, mau sudah dapat pekerjaan atau belum, masih penundaan, tapi Bella tetap sukacita, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Karena saya sudah pernah bersaksi di sini, waktu COVID saya tidak ada penghasilan, dalam tanda kutip saya tidak ada gaji sebagai
seorang dosen, seorang pendeta, saya dan istri tidak ada gaji, tapi Tuhan memelihara kami. Artinya kita harus punya cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Berkat itu bukan selalu, memang Tuhan memakai pekerjaan, Tuhan memakai usaha, saya setuju. Karena firman Tuhan juga bilang orang malas tidak boleh makan. Artinya semua orang harus rajin bekerja, melakukan tugasnya, dan biarkan Tuhan memberi makan. Tapi engkau harus belajar seperti firman Tuhan, bahwa Tuhan mau engkau melihat seperti Tuhan, seperti apa yang Yesus katakan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Artinya saya dan saudara bisa diberkati dengan mendengar firman Tuhan, meyakini janji Tuhan, mendeklarasikan janji Tuhan, dan saudara mulai diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak sumber. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberi berkat buat kita. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Yang perlu adalah saudara harus melihat seperti cara Tuhan melihat. Ya, tadi seperti saya sudah bilang bahwa saya akan bicara dalam khotbah seperti Ibu Mas Diana. Bukan Ibu Mas Diana cara pandangnya begitu, tetapi kebanyakan kita kalau makan bakso, daging sapi, ya, daging sapi kita yang ada tekanan darah tinggi mulai, wah, tengkuk saya mulai tegang nih, mulai tegang. Kita mulai, wah ini kolesterol, wah ini darah naik, wah kita mulai gelisah. Ya kita, padahal mungkin memang salah tidur bantal yang salah, jadi kita jadi tegang mungkin leher, bukan karena darah tinggi. Saya bukan maksud Ibu Mas Diana, bukan. Tetapi sering kali kita seperti itu, ya. Kalau kita mulai rasa gejala dalam tubuh, kita mulai khawatir, kita mulai wah jangan-jangan saya sakit ini, jangan ya. Sering kali kita mulai cek, ya, buka Google, mulai cari, oh kalau ini sesuatu terjadi, jangan-jangan kita ada gejala penyakit ini, kita mulai cemas, betul ya Saudara Ninsi, kita mulai cemas. Kenapa? Karena kita punya cara pandang menurut cara pandang dunia. Kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang manusia, falsafah dunia, ya, yang seperti saya pernah katakan di sini. Kalau saudara sudah umur 50-an ke atas, saudara pergi ke dokter akan berkata, Pak, ini penyakit orang tua memang sakit-sakitan. Ya, saya mau tanya kepada saudara, di mana ada ayat orang tua sakit-sakitan? Tidak ada ayatnya. Ya, yang justru orang tua itu digendong Tuhan. Ya, Tuhan berkata orang tua digendong Tuhan. Artinya lebih tua lebih enak karena Tuhan gendong. Kalau masih muda jalan sendiri, kalau tua digendong Tuhan, bukan kan lebih enak? Nah, kembali kepada kebenaran. Jadi kita punya cara pandang itu, harus memiliki cara pandang Tuhan. Saudara lihat hidup ini, kalau saudara sungguh-sungguh saudara kerja, mungkin hasilnya kecil, nggak apa-apa, mengucap syukur, minta Tuhan berkati. Kenapa? Kalau Tuhan berkati, itu akan menjadi berkat yang berkelimpahan untuk engkau. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melipat gandakan. Tuhan ingatkan saya seperti janda yang suaminya meninggal dan meninggalkan utang, ya, dan para penagih utang mau mengambil kedua anaknya. Dia datang ke Elisa, dan waktu dia datang ke Elisa bertanya, ada apa yang ada di rumahmu? Dia berkata, ada sedikit minyak dalam boli-boli. Elisa berkata, pulanglah, minta pinjam bencana dari tetangga-tetanggamu, ya, dan mulai isi salin minyak itu. Dan Alkitab menceritakan mujizat mulai terjadi. Dia salin semua bejana penuh. Waktu semua bejana yang dipinjam dari tetangga penuh, minyak itu berhenti. Itu menjadi gambaran. Mungkin engkau punya penghasilan yang kecil, tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, engkau memandang seperti Tuhan pandang, engkau beriman kepada Tuhan, engkau tahu sumber berkatmu itu Tuhan, maka Tuhan akan lipat gandakan berkatmu. Dan engkau akan berkata, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa. Mungkin engkau sedang menyaksikan live ini, ada pergumulan dalam hidupmu, pergumulan rumah tangga, keuangan, mungkin pergumulan pekerjaan, masa depan, kesehatan. Saya mau katakan kepada saudara, pandang seperti Tuhan pandang. Adalah kehendak Tuhan untuk kita sehat buat mereka yang sakit. Tuhan mau kita sehat-sehat untuk
memuliakan Dia, untuk melayani Dia, untuk bekerja untuk kemuliaan namanya. Tuhan mau kita diberkati untuk kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan mau kita berhasil supaya namanya dipermuliakan. Orang lihat saudara dan berkata, wow, sungguh luar biasa, hidupnya diberkati. Saya kenal dia, dulu dia orang sederhana tapi Tuhan angkat. Kenapa? Karena dia memiliki cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Saya dan saudara harus memiliki cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Maka engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Seringkali kita tidak melihat tangan Tuhan, kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena cara pandang kita yang salah. Perhatikan, saudara akan membaca bahwa Abraham terus diberkati. Abraham terus diberkati dan dia menjadi orang yang kaya pada waktu itu. Karena dia punya cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Nah, Yesus memperingatkan kita. Kebanyakan kita orang Kristen seperti Thomas. Kita mau lihat dulu baru kita percaya. Kita mau lihat dulu dan baru kita berkata, oh ini Tuhan yang berkati. Saudara harus melihat dengan iman dulu bahwa Tuhan memberkati engkau. Engkau adalah orang diberkati. Engkau adalah orang yang berbahagia. Anak-anakmu adalah anak-anak yang luar biasa. Oh, rumah tangga yang diberkati. Apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Engkau harus lihat seperti itu. Dan Yesus memperingatkan Thomas dan juga memperingatkan kita semua. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin engkau belum melihat tangan Tuhan menyembuhkan engkau, tapi engkau percaya kepada hatinya yang begitu mencintai engkau. Dia pasti menyembuhkan engkau. Mungkin engkau belum melihat tangan Tuhan yang memberkati engkau, tapi engkau percaya bahwa Dia Tuhan yang memberkati. Dia Allah yang kaya. Dia punya emas dan perak. Dia punya kekayaan bangsa-bangsa. Belajar seperti Paulus dalam pelayanannya, dia berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Lihatlah masa tuamu seperti Tuhan lihat engkau akan menjadi tua. Mazmur berkata, orang yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka berbuah dan menjadi berkat dan menceritakan betapa Tuhan itu baik. Belajarlah seperti itu. Jangan takut. Saya mau di masa tua saya terus jadi berkat, saya terus berkhotbah lewat media ini, memberkati orang-orang. Saya ingin menghasilkan buah. Saya tidak ingin sakit-sakitan. Saya tidak mau sakit, saudara-saudara. Itu sebabnya saya terus deklarasikan saya sehat kuat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji seperti itu. Apapun yang sedang engkau hadapi, lihatlah seperti Tuhan. Mungkin engkau mengalami sesuatu yang mengecewakan, tapi jangan putus asa. Jangan menjadi kecil hati. Jangan menjadi kecewa. Percaya Tuhan belum selesai untuk memberkati engkau. Percaya Tuhan belum selesai untuk menyatakan kemuliaannya bagi kehidupan. Tuhan masih terus bekerja dan mau memberkati engkau. Terus pandang kepada Dia. Lihatlah seperti Abraham. Dan saudara lihat bagaimana Abraham melihat seperti Tuhan lihat. Dan dia diberkati. Bukan saja diberkati sementara. Bukan saja diberkati dengan kekayaan. Bukan saja diberkati dengan harta benda. Bukan diberkati dengan ternak. Tapi Abraham, ayat firman Tuhan berkata, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Keturunannya seperti bintang di langit. Bukankah kalau saudara orang tua ingin anak-anakmu seperti bintang di langit, diberkati, dibuat menjadi berhasil? Kita lihat keturunan Abraham adalah orang Israel, diberkati. Itu sebabnya bahkan saya berkata diberkati secara sempurna dan kekal. Abraham karena memilih dengan cara pandang Tuhan, dia diberkati, keturunan diberkati. Dia pergi ke sorga, keturunannya pergi ke sorga. Lot melihat dengan cara pandang dirinya, cara pandang manusia, melihat keuntungan, melihat hanya kekayaan. Apa yang terjadi? Lot berhenti, sejarah hidup Lot berhenti. Bahkan Tuhan tolong ya, supaya Lot sungguh-sungguh juga ada di surga, saudara. Tapi mari kita belajar dari kebenaran ini. Mungkin engkau ada masalah, tapi ubah cara pandangmu. Lihat bahwa Tuhan memberkati. Mungkin engkau ada di dalam penderitaan, kekecewaan. Lihat seperti Tuhan melihat. Maka engkau akan melihat betapa dahsyat Tuhan. Saya tadi siang
Dengar khotbah Ibu Debbie Basir. Saudara-saudara, Ibu Debbie Basir menceritakan kesaksian hidupnya. Waktu dia membangun studio untuk dia punya channel YouTube Mesbah Doa ya, yang luar biasa memberkati banyak orang. Dan saudara-saudara, waktu dia sedang mulai punya rencana untuk bangun studio, saudara-saudara, ya, waktu dia rencana untuk membangun studionya cukup besar, ya, studionya cukup bagus, saudara-saudara, sangat lengkap, ya. Dan seingat saya dia mau membangun dengan biaya sekitar 800 juta, saudara. Ya, studio saja 800 juta, Ibu Debbie Basir. Nah, saudara, kemudian yang terjadi adalah dia punya uang, dia kumpul sedikit-sedikit berkat Tuhan. Sudah terkumpul 300 juta, saudara-saudara. Dan dia menyerahkan, dia dengan suami menyerahkan uangnya itu kepada tukang. Ya, dan saudara tahu apa yang terjadi? Tukangnya menipu dia. Tukangnya tidak bertanggung jawab. Jadi pembangunan, uangnya dia pakai dan pembangunan tidak bisa lanjut. Saudara tahu apa yang terjadi? Iya, enggak apa-apa, saudara Lydia. Dia secara manusia dia marah besar karena uang itu dikumpulkan dari sedikit-sedikit. Ya, dia marah besar. Ya, dia marah kepada tukang itu. Dia WA, dia marah. Tetapi waktu dia berdoa, dia duduk di kaki Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, kamu harus mengampuni dia, kamu harus memaafkan dia. Ya, nah memang ini tidak gampang, saudara. Ya, kamu harus mengampuni dia, memaafkan dia. Dan dia bilang, ya Tuhan, tapi bagaimana dengan uang itu? Bagaimana studio saya? Ya, bagaimana studio saya? Tuhan bilang ampuni dia, ampuni dia. Ya, dan dia berkata, Tuhan tapi uang saya. Tuhan bilang lupakan. Jadi Tuhan suruh dia WA orang tukang itu. Ya, dia mau WA, ya. Dan dia bilang, oh, ya, saya sudah berdoa dan Tuhan menyuruh saya mengampuni, ya. Dia mau tambah di situ. Iya, tapi bagaimana kamu membayarnya? Tuhan bilang, enggak. Ampuni dan lupakan, ya. Wow, saya bilang luar biasa. 300 juta, saudara. Uang yang luar biasa banyak, ya. Dan saudara tahu, dia betul-betul melakukan, dia melihat seperti Tuhan lihat, yaitu dia harus lupakan, dia harus ampuni, dia harus lupakan uangnya 300 juta. Dan saudara tahu beberapa hari kemudian di WA oleh seorang ibu, dan ibu ini berkata, Ibu Debbie Basir, saya sangat diberkati dengan Mesbah Doa Ibu. Iya, Ibu, Tuhan menyuruh saya untuk memberkati Ibu. Saya dengar Ibu mau membangun studio Ibu, ya. Ibu mau bangun, boleh saya minta proposal, minta gambarnya, ya. Ibu Debbie Basir, untuk apa sih dia mau minta ini, ya? Seperti berat. Tapi suaminya bilang, ya sudah kirim aja, kan dia minta. Ya, dan kemudian mereka kirim. Dan saudara tahu, Ibu itu transfer, ya, 1M, saudara-saudara, 1 miliar. Kenapa? Karena dia lihat dengan cara Tuhan melihat. Dia lihat, ya, memang tidak gampang. Bagi saya juga kalau saya hadapi itu, ya, saya pasti juga tidak gampang. Tapi dia belajar untuk lihat seperti Tuhan lihat, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saudara tahu, beberapa hari kemudian dia baru DP mobil 10 juta. Dan mendadak ada seorang bapak telepon dan dia berkata, Ibu Debbie, Tuhan menyuruh saya untuk membeli buat ibu mobil, ya. Dan Ibu Debbie Basir bilang, oh saya baru DP uang untuk beli mobil, Pak. Bapak itu bilang, oh kalau begitu saya yang akan bayar. Dan tahu saya ke saudara bahwa bapak itu membeli mobil buat Ibu Debbie Basir harga 300 juta. Jadi kalau saudara lihat dari kejadian itu, dia kesaksiannya, Tuhan berganti buat dia berlipat kali ganda. Dia kehilangan 300 juta, Tuhan ganti 1 miliar 300 juta. Memang tidak gampang. Melihat seperti Tuhan lihat itu tidak gampang. Kita semua manusia terbatas. Tapi mari kita belajar. Belajar melihat seperti Tuhan melihat. Waktu saudara melihat seperti Tuhan melihat, hidupmu akan bahagia. Engkau mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada kekurangan. Tapi engkau akan menikmati perjalanan karena engkau melihat seperti Tuhan lihat. Dan engkau akan menikmati mujizat demi mujizat. Engkau akan menikmati berkat demi berkat. Kenapa?
Karena Tuhan itu setia. Yang Tuhan janjikan itu setia. Saya tidak tahu masalahmu malam ini, engkau yang ada di live ini, baik yang di Komal maupun yang di bawah. Mari kita mengubah cara pandang kita. Mungkin engkau tidak bahagia, mungkin engkau menjadi orang yang Kristen yang tidak puas, sudah lama ikut Tuhan, menyanyi tentang kebaikan Tuhan, menyanyi tentang kebesaran Tuhan, tapi engkau tidak bahagia. Persoalannya bukan karena engkau kekurangan, tapi itu karena cara pandangmu yang tidak tepat. Miliki cara pandang Tuhan. Karena saudara, kebahagiaan itu bukan masalah kekayaan, berapa banyak yang engkau miliki, tapi masalahnya adalah cara pandang. Mungkin engkau orang yang punya penghasilan kecil, tapi engkau lebih bahagia dari orang kaya. Kenapa? Karena engkau melihat seperti Tuhan melihat. Mungkin engkau ada orang yang menyusahkan engkau, belajar untuk melihat seperti Tuhan lihat. Maka engkau akan jadi orang Kristen yang bahagia, menjadi orang Kristen yang diberkati. Dan pada akhirnya kehidupanmu, engkau bukan saja diberkati secara materi, tapi diberkati sampai kepada kekekalan. Keturunanmu diberkati. Bukan saja engkau diberkati, keturunanmu juga diberkati. Kenapa? Karena engkau melihat seperti Tuhan melihat. Dan Tuhan itu baik. Ya, mari kita melihat, engkau masih muda atau tua, lihatlah seperti Tuhan lihat.